Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Generasi hebat yang sangat Ibu banggakan. Masih tetap semangat ya belajar dari rumah bersama dengan keluarganya yang tercinta. Masih bersama saya Ibu Gumanti, guru matematika SMP Negeri 5 Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang volume tabung. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar Ananda mampu menemukan rumus volume tabung. Yang kedua, agar Ananda mampu menghitung volume tabung. Dan yang ketiga, agar Ananda mampu menggunakan rumus tersebut dalam pemecahan masalah dan soal cerita yang berkaitan dengan volume tabung. Baiklah Ananda, apakah Ananda masih ingat contoh-contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar sekali. Ada botol minum, ada tangki air, ada tangki minyak, ada pipa air, dan masih banyak lagi contoh-contoh tabung dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Ibu yakin Ananda sudah tidak asing lagi ya dengan benda-benda di sekitar rumah yang berbentuk tabung. Nah Ananda, untuk menemukan rumus volume tabung, terlebih dahulu kita perhatikan ini adalah sebuah prisma segi 4 yang alasnya tentunya berbentuk segi 4. Prisma segi 4 ini volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, jika prisma segi 4 ini alasnya kita ubah menjadi segi 8, maka volumenya tetap luas alas kali tinggi. Nah, jika prisma segi 8 ini alasnya kita ubah lagi menjadi segi tak terhingga atau bisa juga kita sebut dengan tabung, maka volumenya tetap sama, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, jika tabung ini kita buka menjadi jaring-jaring, maka kelihatan di sini bahwa alasnya berbentuk lingkaran. Ananda masih ingat apa rumus luas lingkaran? Ya, rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Sehingga V sama dengan luas alas kali tinggi akan sama dengan V sama dengan pi r kuadrat dikali T. Sehingga rumus volume tabung adalah V sama dengan pi r kuadrat dikali T. Nah, Ananda bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan volume tabung dan menyelesaikan soal cerita yang berkenaan dengan volume tabung. Baiklah Ananda, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung tabung. Contoh yang pertama, diketahui sebuah tabung dengan jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm. Jika kita diminta untuk menentukan volumenya, maka kita tulis saja V sama dengan pi r kuadrat dikali T. Pi, kita ketahui bahwa nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, 22/7 dipakai untuk jari-jari atau diameter dengan angka 7 dan kelipatannya. Sedangkan 3,14 dipakai untuk angka selain dari 7 dan kelipatannya. Karena pada contoh satu ini jari-jarinya 7, maka kita memakai pi-nya 22/7. Kita substitusikan ya. V sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20 sama dengan 3080 cm3. Nah,
Volume inilah yang merupakan volume tabung dengan ukuran jari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Contoh yang kedua, ini soal cerita ya. Diketahui sebuah tangki air dengan diameternya 2 meter dan tingginya juga 2 meter. Nah, hitunglah volume air jika tangki ini hanya terisi setengahnya saja. Mari kita selesaikan. Kita ketahui D-nya 2 meter, maka R atau jari-jari setengah dari diameter yaitu 1 meter. Maka V sama dengan pi R kuadrat dikali T sama dengan 3,14 dikali 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 6,28 meter kubik setara dengan 6.280 liter. Nah, 6.280 liter ini adalah volume tangki keseluruhan. Karena di soal cerita tadi dikatakan airnya hanya terisi setengahnya, maka kita cari setengah dari isi tangki, yaitu setengah dari 6.280, yaitu 3.140 liter. Maka volume air yang ada di tangki tersebut adalah 3.140 liter. Demikian ya Ananda, contoh-contoh dari cara menentukan atau menghitung volume tabung. Nah Ananda, selain dari dua contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ananda bisa menggunakan rumus volume tabung ini untuk menyelesaikan soal cerita atau masalah yang berkaitan dengan volume tabung dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Contoh, Ananda bisa menggunakannya untuk menentukan volume botol air, atau untuk menentukan volume galon, atau untuk menentukan volume pipa, atau juga untuk menentukan volume tangki atau minyak di dalam tangki. Nah, jika suatu saat Ananda misalnya menjadi insinyur perminyakan, maka Ananda membutuhkan rumus volume tabung ini. Mudah-mudahan ya. Nah, Ananda, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa volume tabung sama dengan rumusnya adalah pi R kuadrat dikali T, dan rumus ini bisa kita gunakan untuk menentukan volume tabung dan menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan volume tabung. Ananda, setelah ini akan ada tugas menarik untuk Ananda yang bisa Ananda kerjakan di rumah bersama dengan anggota keluarganya. Yang pertama, silakan Ananda temukan benda-benda berbentuk tabung di sekitar rumah Ananda. Kemudian silakan Ananda ukur jari-jari dan tingginya dengan menggunakan alat ukur. Jika bendanya terlalu besar, Ananda bisa meminta bantuan atau bekerja sama dengan anggota keluarganya. Setelah itu, silahkan Ananda gambarkan sketsanya di kertas atau di buku latihan Ananda. Dan yang terakhir, silahkan Ananda cari atau tentukan atau hitung volume benda yang sudah Ananda temukan. Benda yang tadi berbentuk tabung di sekitar rumah Ananda. Tugas yang menarik ya untuk dikerjakan bersama dengan anggota keluarganya. Baiklah Ananda, demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran yang sifatnya pembelajaran aktif kontekstual ini mampu membuat pembelajaran Ananda menjadi lebih bermakna, mampu membuat BDR di rumah menjadi lebih menyenangkan. Nikmati waktu belajar bersama keluarga, jadikan BDR di rumah menjadi BDR yang menarik dan menyenangkan. Semoga pandemi ini